Gereja? Coba deh, waktu dengar kata itu, apa sih yang langsung muncul di kepala Anda? Nah, hari ini kita bakal ngebongkar sesuatu yang menarik nih. Sebuah cetak biru baru, atau bisa dibilang sebuah kurikulum yang dirancang khusus buat mengubah total cara pandang generasi baru soal apa itu gereja. Penasaran kan? Yuk kita bedah bareng-bareng. Kemungkinan besar yang kebayang itu ya sebuah bangunan kan, mungkin ada menaranya, ada salib di atasnya, terus di dalamnya ada bangku-bangku kayu berderet rapi. Ya, gambaran klasik yang kita semua udah akrab banget lah. Tapi, nah disinilah letak perubahannya. Rencana pelajaran ini ngajak kita buat geser fokus. Bukan lagi soal batu bata dan kayunya, tapi soal orang-orang di dalamnya. Pesannya sebenarnya simpel, tapi dampaknya luar biasa. Gereja itu bukan tempat, tapi kumpulan orang. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Judulnya Satu Tubuh Banyak Anggota. Ini kuncinya. Seluruh pelajaran ini intinya dibangun di atas satu metafora yang, wah, kuat banget. Dan inilah dia ayat yang jadi jantung dari semuanya. Idenya tuh sebenarnya sederhana banget. Coba bayangin deh, komunitas gereja itu kayak tubuh manusia. Ada banyak banget bagian yang beda-beda, ya kan? Ada tangan, kaki, mata. Tapi semuanya kerja bareng sebagai satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Jadi kalau gitu, apa sih hakikat gereja menurut kurikulum ini? Intinya adalah gereja itu bukan institusi yang kaku. Sama sekali bukan, tapi lebih ke sebuah komunitas yang bersatu dalam keberagaman. Setiap orang, benar-benar setiap orang, punya perannya masing-masing yang unik. Dan setiap peran itu, sekecil apapun kelihatannya, itu penting banget. Nah, ini nih yang menurut saya cerdas banget cara modul ini ngejelasinnya. Jadi, anggota tubuh yang dimaksud di sini tuh bukan cuma sekedar orang per orang, tapi lebih ke fungsi-fungsinya. Ada doa, ada pujian, ada persekutuan, tanggung jawab, ibadah, semuanya itu adalah bagian-bagian vital yang bikin komunitas ini jadi hidup. Oke, tadi kita udah bahas apa itu gereja menurut pandangan baru ini. Sekarang kita lanjut ke bagian kedua, yaitu kenapa gereja itu ada, apa sih tujuannya? Yuk kita lihat perannya di zaman sekarang. Jadi, pertanyaannya sekarang adalah, apa misi dari tubuh yang hidup ini? Ini pertanyaan pemicu yang penting banget loh. Mirip kayak teknik yang dipakai di dalam modulnya sendiri. Ini maksa kita buat mikir lebih dalam soal tujuan. Oke, kalau gereja itu komunitas yang hidup, terus apa dong yang harus dilakuin? Ternyata modul ini ngejelasin kalau tujuannya itu punya dua arah yang jelas, kayak dua sisi koin gitu. Pertama, ke dalam, untuk anggotanya sendiri, gereja itu jadi tempat buat bersekutu dan beribadah. Tapi ada juga sisi kedua, yaitu keluar. Misinya adalah untuk jadi sumber pelayanan dan membawa pengaruh positif buat masyarakat di sekitarnya. Nah, kita sampai di bagian ketiga. Dan menurut saya, disinilah letak kejeniusan dari modul ini. Tujuannya itu bukan cuma bikin siswa jadi tahu, tapi bikin mereka bertindak. Ini soal gimana caranya setiap orang bisa nemuin perannya masing-masing dan berubah dari yang tadinya cuma penonton jadi pemain. Jadi ada panggilan untuk bertindak di sini. Dan prosesnya itu dirancang kayak sebuah perjalanan langkah demi langkah. Pertama, diajak untuk diskusi soal peran gereja zaman sekarang. Kedua, nggak cuma ngomong, tapi juga bikin proyek pribadi tentang itu. Ketiga, dari situ diharapkan bisa membentuk sikap yang mendukung. Dan puncaknya yang keempat adalah terlibat aktif dalam misinya. Kelihatan ya, alurnya jelas banget dari pikiran sampai ke perbuatan nyata. Jadi intinya apa? Gampangnya gini, pembelajaran ini tuh didesain supaya nggak berhenti di dalam kelas saja. Tujuannya jelas banget, mencetak partisipan yang aktif, bukan sekedar penonton yang pasif. Fokusnya itu di aplikasi nyata dalam kehidupan sehari-hari, bukan cuma hafalan buat ujian. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya, apa sih kesimpulan dari semua ini? Sederhana. Inti dari seluruh pelajaran ini adalah untuk menciptakan satu pergeseran cara pandang yang fundamental, yaitu melihat gereja bukan sebagai gedung, tapi sebagai sebuah komunitas yang hidup. Nah, perbandingan ini benar-benar merangkum semuanya dengan jelas. Coba kita lihat pergeserannya. Dari pandangan lama yang melihat gereja sebagai tempat yang kita datangi, menjadi pandangan baru di mana gereja adalah komunitas tempat kita menjadi bagiannya. Dari sekedar bangunan statis, menjadi organisme yang hidup. Dan yang paling penting, dari cuma kehadiran pasif menjadi partisipasi aktif. Beda banget kan? Dan akhirnya, modul ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan yang dalam banget buat direnungkan. Apa yang bakal terjadi kalau generasi baru belajar melihat komunitas mereka bukan lagi sebagai sebuah tempat, tapi sebagai sebuah tindakan bersama coba?
Bayangin pertanyaannya bukan lagi kamu gerejanya di mana, tapi berubah jadi gimana cara kamu menjadi gereja. Ini adalah pergeseran dari kata benda menjadi kata kerja. Dan implikasinya, wah itu bisa sangat-sangat besar.